Terus tadi siapa? Kok kamu digituin sih? Ada apa? Dia teman aku sus, terus dia ngeliat resep dokter ini, dia bilang aku narkoba, aku nggak mau minum obat ini, aku nanti dibilangnya narkoba sama masyarakat sus. Oh, ini bukan obat narkoba, ini obat antidepresi. Ini juga baik juga buat kesehatan kamu jika penggunaannya sesuai dengan anjuran dokter. Jadi kamu jangan berpikir kalau obat ini itu sebagai narkoba. It's okay. Gitu ya sus. Iya, gak apa-apa. Jangan sedih ya. Kamu kenapa? Itu tuh banyak banget, belum lagi ada dosen. Aku tuh mau deket sama dosen. Udah, minum aja dulu. Minum. Coba kamu cerita. Atau nanti aku antar ke psikiater biar aku bantuin kamu. Gimana? Budaya termasuk persepsi masyarakat. Hal ini mempengaruhi respon individu terhadap suatu kondisi. Dalam kasus ini, Dian yang mengalami depresi akut akan dihakimi oleh masyarakat sekitar. Sebagai dokter, kita harus mendengar persepsi pasien dan memberikan persepsi kita sendiri dengan rasa hormat. Melalui hal ini, kita harus merekomendasi dan bernegosiasi agar pasien tetap menjalankan pengobatan. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Jessy Sustomi, spesialis kesehatan jiwa, dan ini adalah yang akan mendampingi kita hari ini. Saya Suster Jessica. Jika saya boleh tahu, apakah ada yang sudah mengganggu pikiran Anda? Tidak apa-apa, bisa perlahan-perlahan ceritakan saja. Saya akan melakukan terbaik saya untuk memberikan outcome yang terbaik. Iya kayak gini tuh, saya tuh sering merasa takut, cemas gitu. Kenapa ya kalau boleh tahu? Mungkin kampus saya tuh capek banget, soalnya banyak tugas kan. Terus ada salah satu mahasiswa FK yang menyebarkan gosip tentang saya, bahwa saya tuh jual diri ke dosen demi mendapatkan hal itu. Itu bikin saya tambah cemas, gelisah. Saya mengerti bahwa ini adalah hal yang mungkin sulit juga dialami. Saya, apakah ada penanganan-penanganan yang telah Anda lakukan? Terima kasih telah mendatangi dunia sini. Nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Penggunaan komunikasi efektif sangatlah penting antara dokter dan pasien. Tidak hanya sebatas bahasa, tapi pemahaman, bahasa tubuh, dan mendengar. Komunikasi efektif harus memperhatikan pemilihan kata dan kecepatan dan nada suara. Dalam sisi empati, dokter tidak boleh menghakimi pasien, melainkan harus memberikan kesediaan untuk membantu pasien. Tapi ingat, dokter tidak boleh simpatik, tapi harus empati. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Tia. Selamat siang, Suster Jessica. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Silakan duduk, Dok. Oke, Dok. Saya sudah melampirkan, izinkan saya memulai, saya sudah melampirkan beberapa informasi mengenai pasien saya. Berikut adalah pelampiran mengenai swabnya, yaitu data pasien secara subjektif, objektif, asesmen, dan juga planningnya. Saya sudah melampirkannya juga melalui Gmail, bisa dibuka. Oke, baik, Dok. Tujuan saya untuk memulai ini ialah saya ingin membahas lebih dalam mengenai ada kemungkinan besar persentase asesmen yang bisa saya berikan selain non-medikamentosa. Apakah saya perlu memberikan pendekatan obat, resep obat? Menurut saya perlu ya untuk memberikan resep obat kepada pasien. Hal ini berguna untuk perawatan pasien agar pasien lebih cepat untuk pulih. Saya setuju sih. Dokter perlu memandang pasien secara holistik, bukan sebatas benda yang perlu diperbaiki. Dokter mengutamakan kekuatan pasien. Jadi, dokter harus membuat pasien nyaman dan mendapat informasi yang diperlukan.
Dokter tidak boleh mendominasi dalam pelayanan kesehatan. Terdapat tenaga kesehatan seperti perawat dan ahli kesehatan yang bisa menyediakan informasi kepada pasien. Selamat siang Bu, terima kasih sudah datang hari ini. Saya senang Ibu bisa menemani Dian. Oh, jika begitu, ini ada partner saya yang bisa menerjemahkan apapun yang saya bicarakan. Sebelumnya saya sudah mengetahui kondisi Ibu setelah bicara dengan Dian lebih lanjut. Di sini kami ingin membicarakan kondisi kesehatan Dian, bukan kondisi fisiknya namun kondisi mentalnya. Saya akan mencoba untuk menjelaskannya secara perlahan agar ibu bisa memahami kondisinya dengan baik. Di sesi konsultasi sebelumnya, saya menyadari bahwa Dian mengalami stres berat dan depresi yang sepertinya butuh perawatan bukan hanya psikoterapi tapi juga perawatan medikamentosa. Depresi ini membuat dia merasa sulit menjalani aktivitasnya sehari-hari dan merasa sedih. Menyampaikan berita buruk harus melandaskan spikes, setting yang tepat, persepsi yang tepat, menanyakan seberapa besar informasi yang dibutuhkan dengan jelas, jujur, dan bertahap, dengan penuh rasa empati, dan memberikan resolusi berupa langkah-langkah ke depannya. Lalu, untuk orang yang berkebutuhan khusus, dokter harus sabar menjelaskan kepada pasien dengan format yang dapat dimengerti pasien.